Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Adapun topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai chapter 4 menurut buku Schroeder dan buku Scott. Nah teman-teman, untuk materi pertama yaitu menurut buku Scott, pasar efisien. Nah perlu kita ketahui juga bahwa harga sekuritas yang merupakan hasil dari interaksi mungkin memiliki beberapa karakteristik yang menarik. Menurut teori pasar sekuritas yang efektif, pada dasarnya harga-harga tersebut itu menunjukkan pengetahuan dan kemampuan investor untuk memproses data. Lalu, efisiensi pasar sekuritas ini sangat mempengaruhi akuntansi keuangan. Salah satunya adalah bahwa efektivitas pasar sekuritas ini dipengaruhi secara langsung oleh gagasan full disclosure. Selain itu juga, teori pasar sekuritas yang efektif memberikan informasi penting bagi para investor. Jadi akuntansi itu memungkinkan orang-orang di dalam bisnis berbicara tentang informasi yang penting kepada orang di luar bisnis. Nah, selain itu juga akuntansi itu membantu pengambilan keputusan yang lebih baik karena manfaat ini dapat digunakan untuk meningkatkan operasi pasar serikat. Seperti itu, teman-teman. Next, ke pasar efisien. Menurut Skoll, jika terdapat informasi gratis dalam kondisi ideal, maka semua investor itu akan memanfaatkannya dan nilai pasar perusahaan menyesuaikan untuk mencerminkan ekspektasi aliran kas efisien. Nah, dengan kata lain, semua informasi yang didapat itu benar-benar terlihat pada keadaan di pasar perusahaan tersebut, dan semua investor juga akan mendapatkan informasi yang sama dan return yang normal. Namun sayangnya informasi itu tidak benar-benar bebas atau berada dalam kondisi yang tidak ideal. Maka jika ada informasi baru, estimasi tersebut itu akan selalu diubah atau diperbaiki. Jadi setiap investor itu biasanya menggunakan pertimbangan cost benefit untuk menentukan beberapa banyak sih biaya yang akan dikeluarkan dan berapa banyak informasi yang dapat diperoleh. Pasar sekuritas yang efisien berarti harga sekuritas yang diperdagangkan di pasar benar-benar mencerminkan semua berita yang dipublikasikan tentang sekuritas tersebut pada setiap waktunya. Oke, next, bagaimana sih harga pasar itu mencerminkan semua informasi yang tersedia? Oke, seperti yang sudah saya bahas di awal bahwa pada dasarnya itu harga-harga tersebut itu menunjukkan pengetahuan dan kemampuan investor untuk memproses data. Nah, yang teman-teman juga sudah dengar bahwa efisiensi pasar sekuritas itu sangat mempengaruhi akuntansi keuangan dan juga sehingga akuntansi itu suatu mekanisme yang memungkinkan orang di dalam organisasi itu berbicara tentang informasi penting dengan orang di luar organisasi tersebut. Selain itu, akuntansi juga meningkatkan pengambilan keputusan karena kemampuan untuk memperbaiki operasi pasar serikat. Nah, di sini ada model CAPM yang mana perkembangan dari teori portofolio Markowitz yang berfokus pada diversifikasi dalam aset berisiko. Nah, dalam CAPM ini investor juga memiliki opsi untuk berinvestasi dalam aset yang bebas risiko. Nah, tujuannya itu apa? Untuk menghubungkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan resiko aset tersebut dalam kondisi pasar yang seimbang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa asumsi yang mendasari model CAPM ini terbagi beberapa bagian. Nah, mungkin yang pertama ada semua investor itu melakukan diversifikasi, yang mana itu untuk memilih portofolio optimal berdasarkan garis efisiensi Markowitz. Nah, yang kedua ada semua investor memiliki ekspektasi yang seragam, lalu memiliki periode penahanan yang sama, dan juga ada banyak investor dan tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harganya. Selanjutnya, teman-teman bisa baca sendiri terkait beberapa asumsi yang mendasari model CAPM ini. Nah, model CAPM ini digunakan untuk secara sederhana memahami hubungan antara pengembalian dan risiko dalam dunia nyata yang kompleks, dan lebih penting lagi digunakan untuk menjelaskan perilaku investor dalam menentukan portofolio aset optimal
yang mana bukan untuk menguji kebenaran asumsi-asumsi tersebut. Nah, di sini ada capital market line yang mana itu garis menggambarkan keterkaitan antara tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan dengan resiko portofolio dalam situasi di mana pasar itu berada dalam keseimbangannya. Nah, kemiringan CML sendiri itu mengidentifikasikan seberapa besar sih tingkat resiko yang perlu ditanggung untuk setiap tambahan tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, CML sendiri itu hasil dari gabungan antara aset berisiko dan aset bebas risiko. Oke, next ke security market line. Ketika seorang investor memutuskan untuk memilih portofolio yang berbeda dari portofolio pasar, maka saat inilah CAPM itu memiliki peran dalam menilai efisiensi portofolio tersebut. Nah, evaluasi ini bertujuan pada apakah resiko portofolio yang dipilih itu sebanding dengan resiko portofolio pasar, seperti yang tercermin dalam tingkat pengembalian yang diharapkan dan tingkat resiko yang sesuai dengan kemiringan garis return resiko yang sama. Nah, di sini ada expected rate of return aset berisiko. Nah, tingkat return yang diharapkan itu dari sebuah aset berisiko ini diperoleh dari penjumlahan tingkat return bebas risiko dengan premi risiko dari sebuah aset yang bersangkutan. Nah, premi risiko ini merupakan systematic risk dari sebuah aset dan premi risiko pasar yang terjadi. Dalam keseimbangan itu, semua aset dan portofolio itu harus berada dalam garis SML jika dia efisien. Dan semua aset atau portofolio yang diestimasi returnnya itu berada di atas garis SML berada dalam kondisi underpriced. Oke, next ke estimasi security market line. Tingkat pengembalian yang bebas resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atau tingkat pengembalian pasar serta beta untuk setiap sekuritas merupakan faktor-faktor yang penting dalam analisis. Nah, estimasi beta ini dapat diperoleh melalui metode perhitungan yang memanfaatkan data historis. Nah, menggunakan market model ini atau model pasar tunggal, market model ini diekspresikan dalam pengembalian berlebih atau excess return. Oke, di sini ada arbitrage pricing theory. Nah, COPM ini mendapatkan kritik karena sulitnya memilih proxy portofolio pasar yang tepat. Nah, beta itu dihitung berdasarkan data historis pergerakan harga saham, dan sementara itu juga dalam arbitrage pricing theory itu terdapat beberapa asumsi kunci nih, yaitu yang pertama, pasar modal itu beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Lalu investor itu cenderung menghindari resikonya. Lalu return aset itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang terakhir itu investor itu pasti memiliki karakteristik yang serupa. Nah, selanjutnya itu ada anomali pasar modal efisien. Berdasarkan teori efisiensi pasar modal, perubahan harga sekuritas itu akan terjadi dengan cepat sebagai respon terhadap berita. Oleh karena itu, jika harga sekuritas tidak merespon berita dengan segera dan ada keterlambatan nih dalam perubahan harganya, maka dapat muncul peluang keuntungan yang tidak biasa. Nah, dalam konteks ini, investor itu mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan teori efisiensi pasar modal yang disebut sebagai anomali pasar modal yang efisien. Oke, next slide. Yang terakhir yaitu asimetris informasi. Seseorang yang berpartisipasi dalam pasar itu mungkin memiliki pengetahuan tentang suatu aset yang diperdagangkan yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Terdapat dua jenis ketidaksetaraan informasi. Yang pertama yaitu seleksi yang merugikan. Lalu yang kedua yaitu bahaya moral. Ketidaksetaraan informasi seperti ini dapat memicu konflik antara partisipal atau agen yang mencoba memanfaatkan satu sama lainnya demi kepentingan pribadinya. Nah, ada 3 asumsi ini dasar tentang sifat manusia. Yang pertama, manusia umum itu memprioritaskan kepentingan pribadi. Lalu yang kedua yaitu manusia itu memiliki keterbatasan dalam pemahaman mereka tentang masa depan. Lalu yang terakhir yaitu manusia itu cenderung menghindari resiko. Nah, dengan dasar asumsi-asumsi ini, itu informasi yang dihasilkan oleh manusia untuk manusia lain selalu menjadi subjek pertanyaan tentang keandalaannya dan apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak, seperti itu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya kepada Devani. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devania Salvia dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari buku karangan Schroeder. Yang pertama ada metodologi riset. Metodologi riset ini dibagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini dalam pengembangan teorinya ini dimulai dengan menetapkan tujuan sebagai tahap awalnya. Setelah tujuan telah didefinisikan, langkah selanjutnya melibatkan penyusunan definisi dan asumsi yang krusial. Peneliti kemudian harus membangun sebuah struktur logis yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut berdasarkan dengan definisi dan asumsi yang telah disusun. Pendekatan ini sering digambarkan sebagai proses menggerakkan dari yang bersifat umum menuju yang lebih spesifik. Secara esensial, pendekatan deduktif ini dapat dianggap sebagai jenis penelitian yang dilakukan secara mental atau dengan menggunakan pemikiran kritis. Yang kedua, ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam penelitian ini menitik beratkan pada pengamatan dan pembuatan kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini diterangkan sebagai menggerakkan dari yang spesifik ke yang umum. Karena peneliti menggeneralisasi seluruh domain berdasarkan pengamatan yang terbatas pada situasi tertentu. Kemudian ada pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis dalam mengembangkan teori berlandaskan pada ide utilitas atau kegunaannya. Setelah masalah diidentifikasi, penelitian ini berupaya mencari solusi yang praktis, yaitu solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Namun ini tidak berarti bahwa solusi ini optimal telah ditemukan atau bahwa solusi tersebut akan mencapai sebuah tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Sebenarnya salah satu tujuan adalah menemukan solusi yang dapat digunakan dalam suatu masalah. Oleh karena itu, setiap jawaban yang ditemukan melalui pendekatan pragmatis ini harus dianggap sebagai solusi sementara untuk suatu masalah. Kemudian ada metode penyelidikan ilmiah. Metode penyelidikan ilmiah sesuai dengan namanya, awalnya dirancang untuk menyesuaikan dengan ilmu fisika dan pengetahuan alam, bukan untuk ilmu sosial seperti akuntansi. Terdapat keterbatasan yang jelas dalam menerapkan metodologi riset ini pada bidang akuntansi. Contohnya itu, pengaruh manusia dan faktor-faktor ekonomi dapat mengakibatkan kesulitan dalam menjaga variabel-variabel riset agar tetap stabil. Namun pemahaman tentang metode ilmiah dapat memberikan perspektif berharga tentang bagaimana melakukan riset tersebut. Kemudian terakhir ada pendekatan riset lainnya. Sejumlah penulis juga telah mengulas pendekatan etika dan pendekatan perilaku dalam konteks riset yang terkait dengan pengembangan teori akuntansi. Meskipun beberapa penulis lain melihat kedua pendekatan ini sebagai faktor pendukung daripada metode riset yang mandiri, yang berarti bahwa kedua pendekatan tersebut dapat dan seharusnya mempengaruhi sikap peneliti, tetapi tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat jika digunakan secara terpisah. Pendekatan etika ini dikaitkan dengan Dr. Scott, yang memberikan penekanan pada prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan kewajaran. Kemudian ada analisis dasar atau fundamental analysis. Analisis dasar adalah upaya untuk mengidentifikasi sekuritas tertentu yang diperkirakan memiliki kesalahan harga dengan mengevaluasi semua data keuangan yang tersedia. Informasi ini juga digunakan untuk mengestimasi jumlah dan waktu arus kas masa depan yang dapat diperoleh melalui peluang investasi, sambil mempertimbangkan tingkat risiko yang terkait untuk mencapai nilai saham yang diharapkan untuk suatu sekuritas. Harga saham yang dihitung dengan cara ini kemudian dibandingkan dengan harga pasar saat ini, yang memungkinkan investor untuk membuat keputusan beli, tahan, atau jual. Analisis investasi ini juga dapat dilakukan oleh investor sendiri atau oleh analis sekuritas. Hipotesis pasar efisien. Para ekonom selama ini telah berpendapat bahwa dalam perekonomian yang berfungsi dengan baik dan persaingan yang sempurna, harga suatu produk ditentukan oleh hubungan antara ketersediaan produk atau penawaran dan keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut atau permintaannya. Oleh karena itu, harga suatu produk ditentukan oleh konsensus di pasar. Dalam konteks pasar keuangan, model ini telah dikembangkan lebih lanjut dan dikenal sebagai hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. EMH menyatakan bahwa seorang investor tidak dapat mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi yang seharusnya diharapkan untuk sekelompok sekuritas dalam situasi pasar dan risiko yang relevan, hanya dengan memanfaatkan pengetahuan tentang informasi tertentu
Terdapat 3 bentuk EMH yang berbeda berdasarkan tingkat ketersediaan informasi yang diakui dalam definisinya. Yang pertama ada bentuk lemah atau weak form. Bentuk lemah dari EMH sebenarnya merupakan perluasan dari teori random walk yang sering dibahas dalam literatur manajemen keuangan. Menurut teori ini, harga historis saham memberikan perkiraan yang tidak biasa tentang nilai saham di masa depan. Bentuk lemah dari EMH menyatakan bahwa investor tidak dapat meraih imbal hasil ekstranya hanya dengan menggunakan informasi mengenai harga-harga di masa lalu. Yang kedua ada bentuk semi kuat atau semi strong form. Perbedaan antara bentuk lemah, bentuk semi kuat, dan bentuk kuat dari EMH terletak pada jumlah informasi yang dianggap relevan dalam menentukan harga sekuritas. Dalam bentuk semi kuat dari EMH, semua informasi yang tersedia secara publik, termasuk riwayat harga saham, dianggap signifikan untuk menentukan harga sekuritas. Kemudian ada bentuk kuat atau strong form. Dalam bentuk kuat dari EMH, semua informasi termasuk tren harga saham, data publik, dan bahan informasi internal seperti informasi dari pihak dalam perusahaan dimasukkan dalam penentuan harga sekuritas sehingga tidak ada peluang untuk mencapai imbal hasil yang lebih tinggi. Implikasi dari bentuk EMH ini bagi para akuntan adalah bahwa pasar memperhitungkan semua informasi yang tersedia, baik yang berasal dari luar maupun yang bersumber dari dalam perusahaan. Kemudian ada perilaku keuangan atau behavior finance. Hipotesis pasar efisien setelah diperkenalkan oleh Eugene Fama pada tahun 1970 tidak hanya tetap sebagai sebuah teori keuangan, melainkan menjadi dasar dari apa yang dikenal sebagai teori pasar rasional. Teori ini berpendapat bahwa seiring dengan berkembangnya berbagai instrumen keuangan yang diperdagangkan, instrumen-instrumen tersebut akan mendorong aktivitas ekonomi yang semakin rasional. Dalam pandangan ini, pasar keuangan dianggap memiliki pengetahuan yang unggul dan aktivitas ekonomi yang teratur secara efisien dan tidak dapat diatasi oleh campur tangan pemerintah. Menurut teori keuangan, anomali dalam pasar keuangan terjadi ketika kinerja saham atau sekelompok saham tidak sesuai dengan asumsi hipotesis pasar efisien. Kays mengklarifikasikan anomali-anomali tersebut menjadi 4 tipe. Yang pertama ada anomali kalender, yang kedua ada anomali nilai atau fundamental, yang ketiga ada anomali teknis, dan yang terakhir ada anomali lainnya. Kemudian ada capital asset pricing model. Model penetapan harga aset modal atau capital asset pricing model ini merupakan sebuah usaha untuk mengatasi resiko dan pengembalian investasi. CAPM pertama kali diperkenalkan oleh William Sharpe, seorang ekonom keuangan dan pemenang Nobel Ekonomi. Dan dia menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Portfolio Theory and Capital Markets pada tahun 1970, pengembalian aktual yang diterima oleh seorang investor dari pembelian saham biasa dan memegangnya selama periode tertentu dihitung dengan cara menambahkan dividen ke perubahan nilai sekuritas selama periode kepemilikan, lalu membaginya dengan harga beli saham tersebut. Dikarenakan harga saham berfluktuasi sebagai respon terhadap perubahan ekspektasi investor terhadap arus kas perusahaan di masa depan, saham biasa dianggap sebagai investasi yang beresiko. Kemudian ada jenis-jenis resiko. Jenis resiko ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada resiko tidak sistematis atau unsystematic risk dan resiko sistematis atau systematic risk. Resiko tidak sistematis adalah bagian dari resiko tertentu suatu perusahaan yang dapat didiversifikasi. Resiko sistematis adalah bagian resiko yang tidak bisa didiversifikasi terkait seluruh pergerakan pasar saham, yang mana hal ini tidak dapat dihindari. Ketika sekuritas ditambahkan ke dalam portofolio, resiko tidak sistematis akan berkurang. Jika suatu portofolio terdiri atas banyak saham biasa dari industri yang sama atau saling terkait, saham dalam jumlah yang lebih besar harus diperoleh karena tingkat imbal hasil atas saham-saham semacam itu secara positif berkorelasi dan cenderung mengalami kenaikan atau penurunan pada arah yang sama. Persamaan sederhana ini dapat diformulasikan untuk menunjukkan hubungan di antara resiko dan imbal hasilnya. Kemudian ada teori akuntansi normatif versus teori akuntansi positif. Teori normatif didasarkan pada serangkaian tujuan yang dianggap oleh pendukung teori tersebut sebagai yang seharusnya dicapai. Namun, tidak ada serangkaian tujuan yang diterima secara universal oleh semua akuntan. Sementara itu, teori positif berusaha untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Teori ini menjelaskan apa yang ada tanpa memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya hal tersebut seharusnya terjadi.
Keanekaragaman dalam praktik dan penerapan akuntansi telah membuat sulit untuk mengembangkan penjelasan akuntansi yang komprehensif. Kemudian, lanjutan dari teori akuntansi positif ialah adanya teori keagenan. Teori keagenan dikenal sebagai teori akuntansi positif yang berusaha untuk menjelaskan berbagai praktik dan standar akuntansi. Teori ini menganggap bahwa efisiensi pasar adalah suatu yang diharapkan dan melihat perusahaan sebagai penyedia informasi bagi pasar modal. Konsep keagenan mengacu pada hubungan yang bersifat kontraktual antara dua pihak, di mana satu pihak itu sepakat untuk bertindak atas nama pihak lain atau prinsipal. Kemudian ada pemrosesan informasi pada manusia. Laporan dari perusahaan-perusahaan besar menyediakan sejumlah besar informasi kepada para investor. Laporan-laporan ini mencakup berbagai elemen, termasuk laporan keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan arus kas, catatan kaki pada laporan keuangan, ringkasan operasi selama 5 tahun terakhir, penjelasan tentang berbagai aktivitas perusahaan, pesan dari manajemen perusahaan pada pemegang saham, analisis manajemen tentang kinerja tahunan dan rencana masa depan perusahaan, serta laporan dari akuntan publik independen yang bersertifikat. Tujuan dari pengungkapan semua informasi ini adalah untuk membantu investor dan calon investor dalam mengambil keputusan apakah akan membeli, menahan, atau menjual sekuritas perusahaan tersebut. Kemudian, riset perspektif kritis. Riset perspektif kritis menolak pandangan bahwa pengetahuan dalam bidang akuntansi bersandar pada prinsip-prinsip yang bersifat objektif. Pada peneliti yang mengadopsi pendekatan ini juga memandang klaim pengetahuan dengan ketidakpastian. Mereka tidak meyakini bahwa pengetahuan hanya dapat dibangun secara eksternal melalui sistem aturan yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan cara lain untuk memahami suatu fenomena. Perspektif kritis dalam riset akuntansi melihat riset arus utama akuntansi sebagai didasarkan pada pandangan bahwa dunia nyata yang bersifat objektif ada di luar manusia, memiliki sifat-sifat tertentu dan dapat diamati dan dipahami melalui metode penelitian. Yang terakhir ada hubungan antara riset, pendidikan, dan praktik. Riset memiliki peran penting dalam mengembangkan teori yang efektif. Dalam banyak bidang profesional, ketika penelitian menunjukkan bahwa adanya metode yang lebih baik untuk mengatasi situasi tertentu, metode baru tersebut akan diajarkan pada mahasiswa sehingga mereka dapat mengimplementasikannya ketika mereka memasuki dunia kerja. Secara sederhananya, riset dapat dianggap sebagai sumber pendidikan yang mempengaruhi praktiknya. Proses pengembangan kerangka konseptual dan penyempurnaan teori-teori terkait dengan hasil akuntansi ini berperan penting dalam meningkatkan hubungan antara riset, pendidikan, dan praktik agar lebih sesuai. Contohnya itu, pendekatan akuntansi biaya historis seringkali dianggap sebagai metode yang kuno yang sudah usang. Selanjutnya, SFAS nomor 115 dapat ditemukan di FAS BASC 320 dan SFASC nomor 157 memerlukan penilaian sekuritas yang dapat diperdagangkan berdasarkan nilai pasar mereka. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.